di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah kuburan tua yang menyimpan banyak misteri. Kuburan ini terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dijamah oleh manusia. Tanah di kuburan ini diyakini tidak pernah benar-benar tenang. Berbagai cerita mistis beredar di kalangan penduduk desa, namun kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang dukun sakti yang pernah dikubur di sana. Desa tersebut terlihat tenang pada siang hari, dengan rutinitas sederhana yang dihidupi oleh para penduduk. Namun, ketika malam tiba, suasana desa berubah drastis. Para penduduk lebih suka berdiam diri di rumah mereka, menutup jendela rapat-rapat, dan memastikan pintu terkunci. Malam menjadi waktu bagi para arwah untuk berkeliaran, terutama di sekitar kuburan tua yang dianggap angker. Dukun yang dimakamkan di kuburan itu adalah sosok yang sangat ditakuti pada masanya. Ia memiliki ilmu hitam yang kuat dan sering melakukan ritual-ritual mengerikan yang melibatkan darah dan pengorbanan. Hidupnya berakhir tragis ketika penduduk desa, yang sudah muak dengan terornya, memutuskan untuk membunuhnya. Sebelum kematiannya, sang dukun mengutuk desa tersebut, bersumpah bahwa ia akan bangkit kembali dan menghantui mereka yang berani mengganggu kuburannya. Arman, seorang penulis lepas berusia 25 tahun, baru saja pindah ke desa tersebut. Ia mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota dan menganggap desa ini sebagai tempat yang sempurna untuk menemukan inspirasi. Penduduk desa telah memperingatkan Arman tentang kuburan tua di ujung desa, tetapi ia tidak mempercayai cerita-cerita tahayul tersebut. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dikisahkan untuk menakut-nakuti orang. Suatu malam, ketika Arman sedang menikmati udara malam di teras rumahnya yang sederhana, ia melihat sekumpulan penduduk desa berkumpul di lapangan. Mereka terlihat cemas, berbicara dengan nada rendah, membicarakan sesuatu yang sepertinya mengerikan. Rasa ingin tahu Arman pun terbangkit. Ia mendekati mereka, mendengar desas-desus tentang seorang anak yang hilang sejak siang tadi. Anak tersebut terakhir terlihat bermain di dekat hutan yang mengelilingi kuburan tua. Meskipun telah dilakukan pencarian, anak itu belum ditemukan, dan malam telah tiba. Arman merasa bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan bahwa cerita-cerita tentang kuburan tua itu tidak lebih dari omong kosong. Ia mempersiapkan dirinya dengan senter, jaket tebal, dan pisau kecil yang ia selipkan di pinggangnya untuk berjaga-jaga. Tanpa ragu, ia melangkah menuju hutan di ujung desa, tempat di mana kuburan tua itu berada. Hutan di sekitar kuburan tua itu terasa berbeda dari hutan-hutan lain yang pernah Arman lalui. Pepohonan tumbuh rapat, dengan cabang-cabang yang menjulur rendah, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan yang samar-samar menembus dedaunan. Suara-suara malam yang biasanya ramai dengan kehidupan hutan terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki Arman yang menginjak ranting kering di tanah. Semakin dalam Arman melangkah ke dalam hutan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Udara terasa semakin dingin, dan senter yang ia bawa mulai berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu sinar cahayanya. Ia terus berjalan, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang semakin menguat di hatinya. Setelah berjalan cukup lama, Arman akhirnya tiba di gerbang kuburan tua. Gerbang besi berkarat itu terbuka sedikit, seakan mengundang siapapun untuk masuk. Di dalam, ia melihat makam-makam tua yang sebagian besar sudah tertutup lumut dan tumbuhan liar. Di tengah kuburan, sebuah nisan besar berdiri tegak, menarik perhatian Arman. Nisan itu berbeda dari yang lainnya,
terbuat dari batu hitam yang mengkilap meskipun sudah tua dan lapuk. Arman melangkah masuk ke dalam kuburan. Suasana semakin aneh, udara di sekitar terasa lebih dingin, dan bau tanah basah begitu menyengat. Saat ia mendekati nisan besar di tengah kuburan, ia melihat ukiran simbol-simbol aneh pada batu nisan itu. Ukiran-ukiran itu tampak seperti tulisan kuno yang tidak ia kenali. Ketika Arman menyentuh permukaan batu tersebut, ia merasakan kehangatan yang aneh, kontras dengan udara dingin di sekitarnya. Tiba-tiba, senter yang ia bawa mati total. Arman merasa panik, berusaha menyalakannya kembali, namun tidak ada hasil. Kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya, dan dalam keheningan malam, ia mulai mendengar suara-suara yang aneh. Awalnya, suara itu hanya bisikan lembut, tetapi semakin lama, semakin jelas menjadi jeritan mengerikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar perlahan. Getaran itu semakin kuat, diikuti oleh munculnya kabut tebal yang entah dari mana datangnya. Kabut itu dengan cepat menyelimuti seluruh kuburan, membuat Arman tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Di tengah kabut tebal itu, Arman merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Saat melihat ke bawah, ia menyadari bahwa sepasang tangan kurus dan kotor keluar dari dalam tanah, mencengkeram kakinya dengan kuat. Tangan-tangan itu menariknya ke bawah, seolah ingin menenggelamkannya ke dalam tanah. Arman berusaha keras untuk melepaskan diri, namun semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman tangan-tangan itu. Dalam kepanikan, Arman terjatuh ke tanah. Jeritan-jeritan yang ia dengar sebelumnya kini berubah menjadi tawa seram yang menggelegar, memenuhi udara malam yang dingin. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena energi gelap yang tampaknya menyedot semua kekuatannya. Di tengah kegelapan, sosok bayangan besar muncul dari balik kabut, mendekat perlahan-lahan dengan langkah yang mantap. Sosok itu tinggi dan besar, mengenakan jubah hitam yang berkibar tanpa adanya angin. Wajahnya mengerikan, dengan mata yang berwarna merah menyala dan kulit yang tampak mengelupas. Ia adalah sang dukun yang terkutuk, yang telah bangkit dari kuburnya untuk menuntut balas dendam. Arman dapat merasakan aura jahat yang terpancar dari sosok tersebut, merasuk ke dalam tubuhnya, menghisap semua keberanian yang tersisa. Sosok dukun itu mendekat, menatap Arman dengan mata yang penuh kebencian. Ia mengangkat tangannya yang besar dan kotor, lalu meletakkannya di kepala Arman. Sentuhan itu terasa dingin, menyedot semua panas dari tubuh Arman. Seketika, Arman merasakan tubuhnya melemah, kesadarannya mulai memudar, dan dalam kondisi setengah sadar, ia melihat kilasan-kilasan ingatan dari kehidupan sang dukun. Arman menyaksikan ritual-ritual mengerikan yang dilakukan sang dukun, bagaimana penduduk desa dengan kejam menyeretnya ke kuburan ini, dan bagaimana ia dikubur hidup-hidup sambil mengutuk tanah ini. Kutukan itu begitu kuat, hingga mampu menahan arwah sang dukun dan menjadikannya penjaga dari kuburan ini. Kutukan itu tidak hanya mencengkeram jiwa sang dukun, tetapi juga mereka yang berani mengganggu ketenangan kuburan tersebut. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan tubuh Arman tergeletak di dekat nisan besar di tengah kuburan tua. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, dengan matanya terbuka lebar, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Mereka tidak berani mendekati tubuhnya, hanya berdiri dari kejauhan, menyadari bahwa kutukan kuburan tua itu telah mengambil korban baru. Tanah di sekitar tubuh Arman mulai retak, seakan-akan ada sesuatu di bawah tanah yang menariknya.
Tubuh Arman perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak, meninggalkan penduduk desa dalam ketakutan yang mendalam. Mereka sadar bahwa kuburan tua itu harus dibiarkan sendiri, dan tidak ada yang boleh mendekatinya lagi, apalagi mengganggu ketenangan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Arman menjadi legenda di desa tersebut. Penduduk semakin jarang keluar rumah pada malam hari, dan kuburan tua di ujung desa itu menjadi tempat yang dijauhi oleh semua orang. Hari-hari berlalu, namun ketegangan di desa tidak kunjung reda. Kejadian tragis yang menimpa Arman menjadi pembicaraan utama di antara penduduk. Mereka yang pernah meragukan kisah-kisah horor tentang kuburan tua itu kini tidak lagi berani mempertanyakan kebenarannya. Seolah-olah kematian Arman adalah peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba mengabaikan kutukan yang telah lama menghantui desa mereka. Pak Joko, kepala desa yang bijak namun keras hati, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang asal mula kutukan ini. Meskipun ia tahu risikonya, rasa tanggung jawab terhadap warganya mendorongnya untuk mencari cara mengakhiri teror yang telah lama mencekam desa tersebut. Ia menyadari bahwa tanpa tindakan, ancaman dari kuburan tua itu akan terus membayangi desa mereka, mungkin hingga generasi berikutnya. Pak Joko memulai penyelidikannya dengan mengumpulkan cerita-cerita lama yang tersebar di kalangan penduduk. Dari cerita-cerita ini, ia menemukan bahwa sang dukun sebenarnya bukanlah satu-satunya korban dari kebrutalan penduduk desa pada masa lalu. Ada kisah tentang seorang wanita muda yang dituduh sebagai pengikut dukun tersebut yang juga dikubur hidup-hidup di sana. Wanita itu dikenal sebagai seorang penyembuh, namun karena kedekatannya dengan dukun, ia dianggap sebagai ancaman oleh para penduduk yang takut akan kekuatan gaib. Wanita itu, yang bernama Sari, memiliki kemampuan menyembuhkan yang luar biasa. Namun, kemampuannya ini membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh penduduk desa, yang saat itu dikuasai oleh ketakutan dan ketidaktahuan. Ketika sang dukun ditangkap, Sari pun dituduh sebagai penyihir dan dihukum mati bersama dengan dukun tersebut. Sebelum ajalnya, Sari mengutuk para penduduk desa yang telah menghukum dirinya tanpa alasan yang jelas. Kutukan Sari, yang berbeda dari kutukan sang dukun, tampaknya melindungi arwah-arwah yang terperangkap di kuburan tua tersebut. Dalam doanya yang terakhir, Sari memohon agar arwah-arwah tak berdosa yang dikubur di tempat itu dilindungi dan tidak pernah benar-benar mati, sehingga mereka dapat terus menghantui tanah yang telah menjadi kuburan bagi jiwa-jiwa tak bersalah. Pak Joko menemukan bahwa kutukan Sari dan sang dukun telah menyatu, menciptakan kekuatan gaib yang sangat kuat yang tidak mudah untuk dipatahkan. Sari, dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan, menjadi roh pelindung yang menjaga agar kutukan itu tetap hidup, menolak untuk membiarkan arwah-arwah di kuburan itu beristirahat dalam damai. Mengetahui bahwa kekuatan di balik kutukan ini jauh lebih kompleks dari yang ia duga, Pak Joko memutuskan untuk melakukan sebuah ritual kuno yang konon bisa memutuskan ikatan kutukan. Ritual tersebut membutuhkan pengorbanan, bukan dalam bentuk nyawa, melainkan dalam bentuk kesetiaan. Pak Joko sadar bahwa ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, mungkin bahkan hidupnya, untuk membebaskan desa dari kutukan ini. Malam itu, Pak Joko pergi ke kuburan tua seorang diri. Di bawah langit yang dipenuhi awan gelap, ia berdiri di hadapan nisan besar di tengah kuburan. Ia membawa sesaji yang terdiri dari bunga, dupa, dan beberapa benda pusaka yang diwariskan oleh leluhurnya. Ia tahu bahwa ritual ini sangat berisiko, namun ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah menelan begitu banyak korban.
Pak Joko memulai ritual dengan berdoa kepada roh-roh yang menghuni kuburan itu. Ia memohon ampun dan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur desa. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia meminta kepada arwah Sari dan sang dukun untuk membebaskan desa dari kutukan yang mereka ciptakan. Saat Pak Joko mengucapkan doa-doa itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar kuburan, dan suara jeritan halus terdengar di kejauhan, seolah-olah arwah-arwah itu merespon permohonannya. Ketika angin berhenti, kabut tebal kembali muncul, menyelimuti kuburan tua. Dari dalam kabut itu, sosok Sari muncul, dengan wajah yang penuh kedamaian namun juga kesedihan. Sari menatap Pak Joko dengan mata yang menyiratkan penderitaan bertahun-tahun yang telah ia alami. Pak Joko merasakan kehangatan dari tatapan tersebut, dan ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menyerahkan pengorbanannya. Pak Joko menundukkan kepala, dan dengan rasa hormat, ia meletakkan benda pusaka terakhir yang ia bawa ke atas tanah di depan nisan besar itu. Sebuah cincin emas yang diwariskan oleh leluhurnya, yang konon memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Dengan pengorbanan ini, Pak Joko berharap bisa memutuskan ikatan kutukan yang telah lama menghantui desanya. Ketika cincin itu diletakkan di atas tanah, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Tanah di sekitar kuburan mulai bergetar, dan cahaya lembut muncul dari dalam tanah, menerangi kabut yang menyelimuti sekelilingnya. Sosok Sari perlahan-lahan memudar, meninggalkan senyum kecil di wajahnya yang sebelumnya penuh kesedihan. Pak Joko tahu bahwa kutukan itu perlahan-lahan mulai pudar. Namun, saat itu juga, Pak Joko merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Ia merasa lelah, sangat lelah, seolah-olah semua energi di dalam tubuhnya sedang diserap keluar. Pak Joko menyadari bahwa pengorbanan yang ia lakukan lebih dari sekadar benda pusaka. Pengorbanan itu juga melibatkan jiwanya. Ia akan menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, selamanya terikat dengan kuburan tua tersebut untuk memastikan bahwa kutukan tidak pernah kembali. Keesokan harinya, penduduk desa mendapati bahwa kuburan tua itu telah berubah. Tidak ada lagi kabut tebal yang menyelimuti, dan suasana di sekitarnya tampak lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan mencekam yang biasanya menyelimuti tempat itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah tidak adanya tubuh Pak Joko yang seharusnya kembali dari ritual malam itu. Penduduk desa hanya menemukan cincin emas milik Pak Joko, tertanam di tanah di depan nisan besar yang kini bersinar dengan cahaya lembut. Penduduk desa segera menyadari apa yang telah terjadi. Mereka menyadari bahwa Pak Joko telah melakukan pengorbanan terakhir untuk menyelamatkan desa mereka dari kutukan yang mengerikan. Dengan rasa hormat, mereka membangun sebuah monumen kecil di tempat di mana cincin itu ditemukan, sebagai tanda penghormatan kepada Pak Joko dan keberaniannya. Kuburan tua itu tetap ada, namun kini tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti. Penduduk desa mulai kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai, meskipun mereka tidak pernah melupakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pak Joko. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara sederhana untuk mengenang kepala desa mereka yang telah menjadi penjaga baru dari kuburan tua tersebut. Meskipun kutukan itu telah dipatahkan, ada yang percaya bahwa arwah Pak Joko masih berada di kuburan tua tersebut, menjaga agar tidak ada lagi kutukan yang bisa mengancam desa. Ia menjadi bagian dari legenda desa, seorang pahlawan yang keberaniannya akan selalu dikenang, selamanya terikat dengan kuburan yang pernah menjadi tempat paling menakutkan di desa mereka. Cerita tentang kuburan tua itu kini menjadi kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan kesetiaan.
generasi demi generasi akan terus menceritakan kisah ini, bukan lagi sebagai peringatan tentang kutukan, tetapi sebagai pengingat tentang pentingnya melindungi orang-orang yang kita cintai, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan diri kita sendiri. Dan dengan itu, kuburan tua di ujung desa tetap berdiri kokoh, sebagai saksi bisu dari kisah abadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang tinggal di desa itu. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu mulai berkembang pesat. Kehidupan yang dulunya penuh dengan ketakutan dan kegelapan kini berubah menjadi lebih cerah dan penuh harapan. Namun, meskipun desa telah berubah, kuburan tua itu tetap berdiri dengan kokoh, menjadi monumen abadi dari kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Monumen yang didirikan untuk mengenang Pak Joko menjadi tempat ziarah bagi penduduk desa dan juga orang-orang dari luar yang tertarik dengan kisahnya. Setiap tahun, pada hari yang sama ketika Pak Joko melakukan pengorbanannya, penduduk desa berkumpul di sana untuk memberikan penghormatan. Mereka membawa bunga dan sesaji, serta berdoa untuk arwah Pak Joko yang dipercaya masih menjaga kuburan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa hal aneh mulai terjadi di desa. Meskipun tidak ada lagi kutukan yang mengancam kehidupan penduduk, beberapa orang melaporkan bahwa mereka melihat sosok Pak Joko di sekitar kuburan tua itu. Sosok tersebut tampak berjalan di antara nisan-nisan, seolah-olah sedang memeriksa tempat itu, memastikan bahwa semuanya tetap aman. Penduduk desa yang melihat sosok tersebut tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka merasa damai, seolah-olah kehadiran Pak Joko adalah tanda bahwa mereka selalu dilindungi. Namun, ada juga yang merasa bahwa kehadiran Pak Joko adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Kabar tentang penampakan Pak Joko menyebar luas, menarik perhatian para peneliti paranormal dan orang-orang yang tertarik dengan dunia gaib. Mereka datang ke desa, mencoba memecahkan misteri di balik penampakan tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan jawaban yang memuaskan. Setiap kali mereka mencoba mendekati sosok Pak Joko, sosok itu menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba muncul di sekitar kuburan. Misteri ini semakin membingungkan ketika beberapa penduduk desa mulai melaporkan mimpi aneh. Dalam mimpi-mimpi tersebut, mereka melihat kuburan tua itu berubah menjadi gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Di dalam gerbang itu, mereka melihat arwah-arwah yang dulu pernah menghuni kuburan tersebut berjalan dengan tenang, dipandu oleh sosok yang mirip dengan Pak Joko. Mimpi-mimpi ini membawa perasaan campur aduk di kalangan penduduk desa. Beberapa dari mereka merasa bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa arwah Pak Joko telah menemukan kedamaian di dunia roh dan kini sedang membimbing arwah-arwah lain untuk beristirahat dengan tenang. Namun, ada juga yang merasa bahwa mimpi tersebut adalah peringatan bahwa gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh sedang terbuka, dan sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu untuk keluar. Kekhawatiran penduduk desa semakin meningkat ketika sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pada suatu malam yang gelap, di tengah badai petir yang mengamuk, sebuah suara keras terdengar dari arah kuburan tua. Penduduk desa yang mendengar suara tersebut segera berlari ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan bahwa monumen Pak Joko telah hancur. Batu-batu yang dulu membentuk monumen itu berserakan, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Di tengah-tengah reruntuhan monumen, sebuah lubang besar terbuka di tanah, tampak seperti mulut gua yang dalam dan gelap. Lubang itu memancarkan aura yang sangat kuat dan jahat, membuat orang-orang yang berdiri di sekitarnya merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tidak ada yang berani mendekati lubang tersebut,
Namun mereka semua tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Penduduk desa segera memanggil para tetua dan pemuka agama untuk memohon petunjuk. Mereka berkumpul di sekitar lubang itu, berdoa dan memohon perlindungan dari apapun yang mungkin keluar dari dalam kegelapan. Namun, doa-doa mereka tidak segera mendapatkan jawaban. Lubang itu tetap terbuka, seolah-olah menantang siapapun untuk masuk ke dalamnya dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kepanikan mulai melanda desa. Orang-orang mulai mengurung diri di rumah mereka, takut akan apa yang mungkin muncul dari dalam lubang itu. Suasana desa yang dulu damai dan tenang kini berubah menjadi penuh ketegangan. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan para petani tidak lagi berani pergi ke ladang mereka yang dekat dengan kuburan tua itu. Namun, di tengah ketakutan yang melanda, ada seorang pemuda bernama Agus yang merasa terpanggil untuk mencari jawaban. Agus adalah cucu dari Pak Joko, dan ia selalu merasa terhubung dengan kakeknya, meskipun ia tidak pernah mengenalnya secara langsung. Agus merasa bahwa lubang itu adalah pesan dari kakeknya, sebuah pesan yang harus ia ungkapkan untuk menyelamatkan desanya. Dengan tekad yang kuat, Agus mempersiapkan dirinya untuk turun ke dalam lubang. Ia membawa beberapa peralatan sederhana, seperti tali, senter, dan beberapa jimat yang diberikan oleh para tetua desa untuk melindunginya dari bahaya. Meskipun banyak yang mencoba mencegahnya, Agus tetap pada keputusannya. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang hanya bisa ia lakukan, dan ia tidak akan mundur sebelum menemukan jawaban yang ia cari. Agus turun ke dalam lubang dengan hati-hati, menggunakan tali untuk menuruni dinding yang curam dan licin. Udara di dalam lubang itu sangat dingin dan lembab, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Namun, Agus tidak menyerah. Ia terus bergerak turun, mengikuti cahaya dari senter yang semakin memudar seiring dengan semakin dalamnya lubang itu. Setelah beberapa saat, Agus akhirnya mencapai dasar lubang. Di hadapannya terbentang sebuah gua besar, dengan dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tampak berkilauan di bawah cahaya senter. Di tengah gua, ada sebuah altar batu besar yang dihiasi dengan patung-patung menyeramkan yang menggambarkan makhluk-makhluk gaib dari legenda desa. Agus mendekati altar tersebut, merasa bahwa inilah sumber dari kekuatan jahat yang telah menghancurkan monumen kakeknya. Ia melihat ada sebuah peti batu besar di atas altar, tertutup rapat dengan segel-segel kuno yang tampak kuat. Agus merasa bahwa peti inilah yang menjadi sumber dari semua masalah yang telah menimpa desanya. Dengan penuh keberanian, Agus mencoba membuka peti itu, namun segel-segel kuno itu terlalu kuat untuk dipecahkan. Ia mencoba segala cara, namun peti itu tetap tidak bergeming. Dalam keputusasaan,nya, Agus teringat akan cincin kakeknya, yang mungkin masih berada di reruntuhan monumen di atas. Agus dengan cepat memutuskan untuk kembali ke atas dan mencari cincin itu. Ia tahu bahwa cincin itu adalah kunci untuk membuka peti dan menghentikan kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Agus memanjat kembali ke atas lubang, berlari menuju reruntuhan monumen kakeknya. Saat ia sampai di sana, Agus melihat cincin itu masih tertanam di tanah, bercahaya dengan lembut di bawah sinar bulan yang tertutup awan. Ia mengambil cincin itu dan merasakan kehangatan yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Agus tahu bahwa inilah kunci yang ia cari, dan dengan penuh keyakinan, ia kembali turun ke dalam lubang. Agus kembali ke altar dengan cincin kakeknya di tangan. Ketika ia mendekati peti batu itu, cincin tersebut mulai bersinar semakin terang, seolah-olah merespons kehadiran kekuatan jahat di dalam peti.
Agus menempatkan cincin itu di atas segel yang mengunci peti, dan tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Segel-segel kuno mulai retak, dan peti batu itu terbuka perlahan, mengungkapkan kegelapan yang dalam dan tak berujung di dalamnya. Dari dalam peti, keluarlah sebuah sosok yang sangat menakutkan. Sosok itu tampak seperti bayangan hitam yang melayang-layang di udara, dengan mata merah yang bersinar tajam. Agus merasa hawa dingin yang menusuk tulang saat sosok itu muncul, namun ia tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Sosok itu mendekati Agus, tampak marah dan ingin menghancurkannya. Namun, sebelum sosok itu bisa melakukan apapun, cahaya dari cincin di tangan Agus menyebar ke seluruh ruangan, memancarkan energi yang sangat kuat. Sosok itu terdorong mundur, dan suara jeritan menyakitkan terdengar saat cahayanya menyentuh tubuh bayangan tersebut. Agus memfokuskan semua energinya pada cincin tersebut, berdoa dalam hati agar kekuatan kakeknya bisa membantunya mengalahkan kegelapan ini. Cahaya dari cincin semakin terang, dan akhirnya, sosok bayangan itu hancur menjadi debu, lenyap tanpa jejak. Ketika semuanya berakhir, Agus merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa desanya kini telah terbebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Ia kembali ke permukaan dengan cincin kakeknya, merasa bahwa ia telah menyelesaikan misi yang diwariskan kepadanya. Penduduk desa menyambut Agus dengan penuh sukacita. Mereka semua merasa bahwa kegelapan yang dulu menghantui mereka kini telah lenyap selamanya. Desa itu kembali hidup dengan damai, dan kuburan tua itu, meskipun tetap berdiri, kini hanya menjadi tempat ziarah yang tenang tanpa adanya kekuatan jahat di dalamnya. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu terus berkembang menjadi desa yang makmur dan damai. Kisah tentang Pak Joko dan cucunya, Agus, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Kuburan tua itu kini menjadi monumen untuk mengenang dua generasi yang telah menyelamatkan desa. Penduduk desa selalu menghormati tempat itu, dan mereka percaya bahwa arwah Pak Joko kini beristirahat dengan tenang, sementara Agus melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Namun, meskipun semua tampak damai, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Di suatu malam yang tenang, seorang anak kecil melaporkan melihat sosok Pak Joko berjalan di antara nisan-nisan, tersenyum dengan lembut sebelum menghilang ke dalam kabut. Penduduk desa percaya bahwa ini adalah tanda bahwa Pak Joko akan selalu menjaga desa mereka, memastikan bahwa kegelapan tidak akan pernah kembali. Dan begitu, cerita tentang penjaga desa ini berakhir, namun warisan keberanian dan pengorbanan mereka akan terus hidup, diingat oleh generasi yang akan datang. Deskripsi: di sebuah desa kecil, sebuah kuburan angker menyimpan misteri kelam dengan sosok hantu gelap bermata merah yang menghantui malam. Ketika monumen pemakaman hancur, sebuah lubang besar mengungkap gua tersembunyi dengan altar batu dan simbol kuno. Seorang pemuda berani, Agus, berjuang melawan kegelapan dengan cincin kakeknya untuk menyelamatkan desa dari kutukan abadi. Kisah ini menggambarkan pengorbanan, keberanian, dan kejahatan yang mengintai di dunia roh.